PKN ya, pengabdian kepada masyarakat, ini merupakan bagian dari Tridharma sebagai kami para dosen ya, yang mana wajib untuk dilakukan setiap tahunnya. Yang mana Tridharma itu ada penelitian, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Saat ini kami memilih Pemuda Mualnawi untuk sebagai objek pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Sekda Taman di Tengah yang telah begitu perhatian dan antusias ya Pak dengan kehadiran tim pengabdian masyarakat kami dari Politeknik Medan dan bersedia hadir pada acara pembukaan kegiatan ini. Kemudian yang terhormat dan terima kasih kepada Direktur Pemuda Mualnawi. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh dosen Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi Politeknik Medan. Saya lihat tadi yang sudah ada sumber betapa antusiasnya teman-teman mengikuti pelatihan ini. Bukan tak merasa dengan ini. Harapan kami ke depan inilah awal permulaan. Semoga bisa berkesinambungan. Masih banyak kelemahan, masih banyak kekurangan, terutama di SDM. Salah satu strategi untuk meningkatkan SDM kembali perhatian seperti yang kita lakukan ini. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan di hadapan Ibu teman-teman dari Politeknik Medan bahwasanya sejak ditangani sejak Pak Dirut Pak Rambe ini luar biasa. Dulu tidak ada PAD yang kita terima. Pemerintah kabupaten hanya memberikan bantuan stimulan dana aja, tapi tidak ada kontribusi dari perusahaan daerah Mualnawi. Saya tidak tahu bagaimana pada waktu itu. Dia sudah beliau sampaikan bahwasanya Pak, saya mau kuliah, saya begini, saya dorong. Beliau tidak memandang usia dan umur, tidak memandang itu. Justru beliau pengen ingin lebih baik, lebih maju. Sering beliau sharing ke grup kita juga, ada pelatihan malah dari daerah lain studi bandingnya kemari, padahal awalnya kita studi banding tempatnya gitu. Jadi sekarang studi banding sudah datang kemari dan melihat bagaimana kontribusi dari perusahaan daerah ini untuk bisa, terutama untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini secara resmi saya buka. Yang tidak hati terasa senang datang penuhi undangan karena kehadiran Ibu Dina. Iya. Oke. Dari materi Ibu Dina tadi, saya coba ambil kesimpulan sebelum kita kasih cici. Yang pertama adalah bahwa seorang public itu harus bisa mengupgrade atau merubah, memperbaiki, meningkatkan gaya komunikasinya, khususnya para tugas pelayanan Mualnawi. Satu kata itu efeknya bagaimana terhadap orang lain? La terkatakan. Ya, apa itu? Katakan tapi apa yang namanya ya? Dia nempel di hati. Dan itu beribu orang, beratus orang, ya. Itu Bapak Ibu, jadi kemampuan Bapak Ibu berbicara dengan pelanggan, dengan klien, itu Bapak Ibu tolonglah disadari bahwa apa yang Bapak Ibu ucapkan itu akan berkesan bagi orang-orang yang mendengarnya. Ya, itu Bapak Ibu taunya marah saja. Ketika Bapak Ibu bisa menahan amarah Bapak Ibu cerdas. Bukan gampang Bapak Ibu, saya pun sebenarnya tipikal asli saya ya agak-agak temperamen gitu ya. Tapi dengan adanya pengalaman saya mungkin ya, baiknya itu harus diturunkan. Saya belajar untuk lebih stabil. Jadi saya harapkan Bapak Ibu juga demikian. Karena kita kan long life education ya. Kita belajar seumur hidup. Kalau kita Bapak Ibu sudah pintar, kita jangan pernah merasa kita pintar. Di atas langit masih ada langit. Gitu ya.
yang harus misalnya Bapak Ibu terus menerus upgrade dari waktu ke waktu Bapak Ibu, karena ujung tombak daripada Mall 6 ini adalah sebenarnya kepuasan pelanggan, gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita tuh perusahaan jasa kan sebenarnya kepuasan pelanggan itulah menjadi tolak ukur kerennya, mantapnya, hebatnya satu perusahaan. Tapi garda terdepan itu Bapak Ibu salah satunya adalah pelayanan. Saya di bagian penagihan. Bagaimana cara menghadapi pelanggan yang tidak mau bayar gitu. Jadi tensi kita semakin baik. Tapi nggak sempat ada intervensi Bapak ya. Nggak sempat ya, hanya intervensinya. Tensi dari 150 dari 140 kan. Nah sebenarnya kalau kita berbicara tentang fraud, tentu kita berbicara kecurangan. Ya, begitu ya. Bicara kecurangan. Kenapa sih muncul kecurangan? Kenapa bisa timbul kecurangan? Kenapa orang bisa curang? Misalnya seperti itu. Nah mungkin kita akan rasakan apa sih sebenarnya fraud itu? Fraud itu kan tentu suatu tindakan. Tindakannya seperti apa? Yang menyalahi aturan, yang tidak sesuai. Nah, kalau kesalahan itu beda dengan kecurangan. Misalnya Bapak Ibu ada menampilkan sesuatu atau melaporkan sesuatu tetapi tidak sengaja. Itu namanya kelalaian, kesilapan. Itu bukan curangan. Tetapi kalau memang Bapak Ibu tahu bahwasanya itu salah dan memang sengaja dilakukan, itu yang kita sebut dengan fraud. Di tempat divisi Bapak pernah didatangi pengawas? Pernah. Oke. Kira-kira Pak, apa yang biasa yang dilakukan oleh pengawas yang ada di jadi apa ya, masalah data ya, data. Untuk kegiatan kita langsung cek ke lokasi Bu. Misalnya ada kegiatan apa, contohnya kegiatan legalisasi Bu, pergantian otometer, kita langsung turun ke lapangan mengecek pelaksanaan dan mengecek apakah sejauh mana pelaksanaan kegiatan tersebut. Termasuk juga dengan melakukan dokumentasi, mencatat data-datanya seperti itu. Jadi wajib ada laporan ya, laporan dokumentasinya jelas ya, outputnya apa ya. Oke. Sedikit jadi bahwa ini adalah dari tim keuangan ya. Nah, saya ambil dulu teman-teman ini tentang peningkatan kualitas laporan keuangan di perusahaan daerah air minum atau Perumda. Saya tanya, teman-teman itu hafal nomor HP berapa nomor? Hari 12. Setelah itu 15. Setelah itu nggak ingat apa perlu, tinggal gampang lagi melihatnya. Nah, itulah yang menyebabkan ilmu akuntansi itu ada. Kita menjalankan bisnis, kita menjalankan perusahaan. Banyak kejadian, pasti banyak kejadian kan dalam perusahaannya. Ada yang mau pasang baru, ada yang airnya mati, ada yang nunggak, ada yang belum digaji, itu ya, ada yang, dan banyak. Pasti akuntansi itu berbantu aplikasi, itu bedanya, tapi sama semua. Isinya prosedur, dokumen, catatan akuntansi, sama pihak-pihak yang terkait. Gak boleh, loh ini mana kaurnya? Ada di rumah Bu, kenapa kaurnya istri saya? Gitu ya. Itu gak boleh, gak boleh, netral. Makanya jadi akuntan itu sebetulnya kita itu 70% logika, 30% baru pakai perasaan. Makanya kalau di kantor akuntan itu mukanya gini aja. Terkait peningkatan produktivitas manajemen perusahaan daerah minum melalui upgrading
kompetensi sumber daya manusia berstandar layanan prima. Dengan mengucapkan alhamdulillah, secara resmi saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.